27 kali apa yang harus dibaca ini gitu itu tata cara penjelasan jadi supaya nanti dia sampai nanti kita tuh selaras dan dia pun mengenal si pemiliknya atau tuannya. Terus kalau kayak gitu, kalau misalnya kita punya penjaga gitu, kalau kiriman pasti nggak kena nggak? Atau bisa di handle sama dia. Maksud Ya, itu sosok yang kuat atau emang sosok kayak ada yang bisa ngalahin dia gitu. Balik lagi seperti manusia aja bangsa jin itu kan golongan yang memang memiliki tingkatan yang dari mulai yang tidak sakti ya ibarat setengah sakti sampai yang sangat sakti ya itu ada. Nah di situ ada suara cewek merintih katanya barusan. serius ada yang dengar. Enggak, itu di pada rame ada suara cewek. Kalau suara cewek mah emang banyak cewek di belakang kamera ini pada ngobrol. Tapi kalau suara merintih nggak ada. Nggak ada. orang mereka lagi ngunyah? Kamu lagi gegar saya namanya. Merintih itu apa sih kayak? Sakit Hati-hati. Awas kepleset. Malam Jumat nih. Suara orang nangis. Angka ada yang bilang kayak gini, ada suara beneran itu efek apa gimana sih? Waduh. Gimana caranya pakai efek sih? Emang di TikTok ada efek suara? Oh bukan suara kru. Nggak ada, kru lagi pada makan, lagi pada ngunyah itu. Pada ngunyah tuh semuanya. Suara cewek nangis nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini kita nggak denger ya? Ya. Ini ada ya satu cerita ya. Ya. Hotel pasca gempa. Kalau tadi kita udah bahas di Kalimantan, kita udah bahas di Papua juga. Kali ini adanya dari kawasan ini ada di Padang. Ada orang Padang nggak di sini, guys? Ada yang tinggal di Padang nggak di sini ya? Buat kalian yang baru gabung, kita mau kasih tahu kalau malam hari ini kita bakal cerita horor sambil nemenin kalian live shopping di sini. Jadi pastiin sebentar lagi kita mau cerita horor dan kita mau bahas. Kalian bisa langsung tanya di sini. Apapun pertanyaannya dari cerita ataupun kalian punya pertanyaan pribadi kalian. Nanti kita bacain ya. Ini ada hotel pasca gempa di daerah Padang. Agak panjang ya. Hotel ini merupakan hotel titik-titik. Disebut sebagai hotel pencabut nyawa yang telah menelan banyak korban pada saat gempa 30 September 2009. Di balik reruntuhan bangunan ini ternyata menyisakan cerita yang mengerikan hingga sekarang. Meskipun puing bangunan reruntuhan itu sudah dibersihkan, bahkan sudah dimulai pembangunan baru, tetapi bagi warga Padang, kawasan ini masih mengerikan, terutama di atas pukul 8 malam. Banyak warga, terutama para sopir dan ojek yang tertipu, bahkan ada yang mendengar suara jeritan serta mobil yang bergoyang tanpa sebab. Yang lebih mengerikan, ada pihak yang melihat mayat yang sedang berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Warga setempat berpendapat jika itu adalah roh para korban gempa yang bergentayangan. Rumor ini menyebar dari mulut ke mulut. Udah mulai tahu belum yang tinggal di Padang? Ada yang bilang tahu ya, aku tahu hotelnya itu siapa. Kejadian besar nih. 30 September 2009. Iya yang banyak korban jiwa. Boleh ntar tapi habis baca cerita ya. Soalnya suara di belakang aja pada kedengeran pakai banget. Iya. Itu tadi itu bukan suara hantu guys, suara tim. Keangkeran lokasi tersebut akan terasa jika melewati pada malam apapun. Pakai mic ya? Malah lebih berisik lagi suaranya. Enggak, jadi mic-nya di kita. Boleh. Ya. Kemudian soalnya kan ini kita di sini. Ini di tengah-tengah kameranya. Jadi Iya, jadi enggak ini. Jadi mic-nya di sini. Fokusnya ke sini. bekas hotel tersebut terletak di lokasi strategis di jantung kota Padang. Tempatnya di Simpang 3, Jalan Bundo Kanduang. Sebut Jalan Bundo Kanduang di Padang. Apa? Dari tadi tuh ada komen ada suara cewek ngerinting, nggak ada. Kalau merintih nggak ada beneran deh. Merintih tuh Gitu nggak sih, yang sakit gitu kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Wah ini jangan deh, ini lagi pada makan. Soalnya dia bilang ada suara cewek nangis sama ketawa. Jelas banget suara angkelnya cewek. Tapi ada yang nangis ya, emang mana mungkin di
sini ada yang nangis. Oh, media kali. Masa suaranya Marni kedengeran di situ. Cewek Soalnya mereka pakai headset, jadi mereka dengeran lebih jelas gitu katanya. Mantap, Marni itu siapa? Marni tuh kuntilanak yang di dekat di sebelahnya claw machine. Di sebelahnya mainan capit. Di Angka Liga. Apa? Di tempat duduk Angka Liga di sana. Iya. Kalau kuntilanak hitam yang di depan tuh dari mana ya Mas? Itu kuntilanak atau apa ya? Dari luar. Dari luar kayaknya kalau Ini kan bukan tempat lokasi horor, bro. Enggak, baru pertama kali lihat Ini juga. rumahnya, bro, rumahnya. Justru tadi tuh di pinggir tebing situ ada kain hitam. Ada kain hitam tapi nggak tahu kuntilanak apa. Tapi katanya itu loh, kalau jadi kayak kemarin itu nih aku pakai nih. Jadi bisa ditaruh di Cuma ada dua ya? Oke, di mana? Ini atas dia bisa ditaruh gini kan ya? Gini aja nih. Jadi gini, nih. Oh. Jadi emang lebih fokus ke sini ya nggak guys? Coba kalian gimana? Ada kemajuan? Acara apa nih? Tolong dijawab. Ini acara horor guys. Acara apa? Kalau suaranya masih kurang jelas, coba pada sewa salon deh. Udah lumayan belum? Dicolok Gimana? speakernya. Coba. Yes, Bagus katanya yes. Oke, Udah. bagus ya. udah ya. Oke, bagus ya. Gil, itu kan ada yang bisa dua, maksudnya bisa cas, bisa apa, bisa. Oh, udah ya. Oke. Wis. Suaranya Sia sama aja. gue beli peralatan. Terdapat cerita mistis yang merebak di kalangan tukang ojek di kawasan itu dan menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Ada perempuan yang menumpang naik ojek, kemudian berhenti di depan hotel tersebut. Kata orang, saat itu tukang ojek bertanya pada perempuan, "Mbak, mau kemana?" Lalu perempuan itu menjawab, "Udah, tangan awak tak tinggal di siko," katanya. "Bang, tak ada merinding. Bangan saya ketinggalan di sini." Ini mirip sama kejadian kebakaran di salah satu mall di daerah Bekasi. Ingat? Mall itu aku pas kecil waktu itu ada penjarahan dan memang katanya ada salah satu katanya ya di mall itu katanya ada badan yang nempel di dinding angus dan katanya tuh nggak bisa diangkat, akhirnya ditimpa sama pondasi tutup. Itu yang dikenakan. Kenapa nggak dibobol aja sih? Pondasinya hancur. Pondasinya hancur. Itu yang gosong di situ. Pondasi itu kenapa nggak diangkat untuk bawa ke tempat lain? Hancur sayang pondasinya, mallnya rubuh. Jadi memang nggak diangkat. Kalau dia gara-gara satu kerangka, dia harus bangun ulang mallnya. Kalau ini kan dia cuma renovasi. Katanya. Sekarang mallnya udah tutup. Nggak sebut nanti ketahuan yang mana mallnya. Iya, mas, sebut aja tuh. Tak hanya itu kan menurut kalian ya mall mana ya, aku juga nggak cerita. Bukan hanya tukang ojek yang mengalami kejadian aneh, para supir angkot yang melintas di kawasan itu kerap terkecoh. Dikira ada manusia yang naik di depan bekas hotel tersebut. Ternyata setelah naik, penumpang tersebut hilang di tengah jalan. Terakhir ada seorang pedagang asongan yang mangkal di depan bekas hotel Ambat tersebut mengiyakan cerita itu. Meski dia berjualan di depan bekas hotel, tapi kalau sudah sore dia tidak berani lagi berjualan dan lebih memilih pulang. Banyak kejadian aneh di sini dan yang menjerit minta tolong. Ada juga yang mencari bagian tubuhnya. Dia pernah lihat ada 3 mobil yang bergoyang sendiri. Setelah diperiksa mobil itu berhenti bergoyang katanya. Kejadian tentang berarti ini kalau dibilang adalah korban dari bencana alam. Nah, kalau korban bencana apa? Ada yang komen gini, kulihat ada sosok hitam besar yang ada di belakang Uncle Iqbal. Ya kalau itu mah memang ngikut kali deh. Jadi kalau kayak gitu ya sebenarnya sih yang lebih usil itu bukan para korban bencana itu ya, tapi lebih ke sosok-sosok jin sekitar yang memang menyerupai, mewujud seperti orang-orang yang korban gempa atau mungkin korban tertimbun longsor. Itu sebenarnya jin-jin sekitar. Jadi membuat kayak ketakutan lah supaya mereka tuh percaya, wah nih ada arwahnya korban ini nih gentayangan, hati-hati di jalan situ.
otomatis kan semakin manusia ketakutan. Nah, ini jin-jin itu semakin bisa menyerap energi dari manusia tersebut. Gitu loh. Ibarat itu energinya itu makanan buat dia. Jadi sengaja dia Sengaja. buat cari makan. Betul. Jadi supaya menimbulkan ketakutan yang berlebih. Dan bahkan kalau sudah berlebih kayak gitu, nah mereka itu benar-benar bisa mewujud. Bisa mewujud. Karena mereka udah menyerap energi kita. Justru energi mereka itu sebenarnya gara-gara kita juga sendiri gitu ya, secara nggak langsung. Betul. Ada yang tahu nggak ini di hotel mana guys? Ada yang nanya tuh Onyo kenapa Nggak kenapa-napa guys, lagi fokus sama denger cerita Kang Iqbal. lagi dengerin cerita guys. Kalian ngerasa apa? Ada yang ngerasa nggak di rumah? Ayo. Takut katanya off dulu. Wih kok merinding ya. Sampai jam berapa? Tenang aja guys, kita masih mau lanjut lagi ceritanya. Jadi kita lagi cerita tentang udah pada tahu tuh hotel apa. Jadi kita lagi cerita tentang kejadian hotel pasca gempa. Ini kan kejadian di hotel ya Mas I. Gimana kalau misalkan kejadian mengenai alam yang lain? Mungkin bukan cuma gempa bumi, tapi ada yang air, ada yang mungkin alat transportasi. Sebenarnya kan kalau bencana itu kan bukan kuasa kita ya. Betul. Kok kenapa mereka masih ketinggal di situ? Yang tertinggal tuh maksudnya? Maksudnya kayak ini nih. Ini kan bisa dibilang mereka nggak bunuh diri, mereka nggak dibunuh. Ini kan takdir Tuhan ada bencana alam. Tapi kan katanya bukan mereka, jin yang menyerupai. Karena ada ya yang menyebutkan orang-orang yang meninggal kayak tertimpa bangunan, terus kayak taruhlah gempa, ya kan? Itu biasanya matinya syahid, mati tenggelam, biasanya syahid. Nah makanya ini dimanfaatkan lagi oleh jin-jin sekitar untuk mewujud atau menyerupai dari orang-orang tersebut atau korban-korban tersebut yang memang jelas-jelas ada di situ. Oke guys, kita sudahi cerita horornya. Sekarang kita mau flashnya lagi. Kita lanjut. Jadi kira-kira pada takut atau pada kayak gimana ya? Cerita horornya lanjut gak? Apa? Cerita horornya. Lanjut lah. Lanjut lagi dong. Iya lihat nanti ya. Kalau pada takut soalnya pada banyak yang komen takut. Kita langsung lanjut guys. Kita mau flash sale di jam 23.05. Ada satu